Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, salam sehat untuk kita semua tentunya. Di sesi pertama ini saya ingin memaparkan konsep bahasa dan fungsi bahasa. Seperti kita ketahui, seiring dengan perkembangan teknologi, telah menunjukkan pula bahwa bahasa Indonesia merupakan bahasa nasional dan bahasa Inggris merupakan bahasa internasional. Bahasa merupakan salah satu sarana komunikasi dan di bidang akademis, bahasa telah berperan dengan besar dalam disiplin ilmu, baik itu dalam bentuk artikel, jurnal, buku, majalah, atau skripsi, tugas akhir. Kalau kita lihat di sini, ada 3 orang yang sedang berinteraksi, berkomunikasi. Pria yang sebelah kiri berbaju kuning ini terlihat menutup telinga, sementara pria yang berbaju abu-abu sedang berteriak sepertinya. Kemudian pria yang di tengah-tengah ini hanya terdiam. Kalau dilihat di sini bahwa pria yang berbaju abu-abu ini sedang menyampaikan uh, apa yang dirasakan, ya, sedang mengekspresikan, namun ekspresinya dia sepertinya berteriak. Ide atau pokok pikiran dia sampaikan dengan berteriak, dengan bahasa tubuh sampai menunjuk-nunjuk. Nah, sehingga salah satu audiens yang berkomunikasi ini tidak menerima, sehingga dia melakukan mekanisme pertahanan diri dengan menutup telinga. Sementara audiens yang di tengah ini dia hanya terdiam. Jadi terlihat di sini bahwa perasaan atau ekspresi berperan penting dalam komunikasi. Apabila audiens tidak menerima, sehingga dia akan menolak untuk mendengarkan. Demikian sekilas konsep bahasa dalam bentuk gambar. Bahasa sendiri merupakan sarana komunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan ide atau perasaan secara lisan atau tertulis. Dapat dikatakan bahwa bahasa merupakan alat untuk berkomunikasi antar anggota masyarakat dalam menyampaikan pokok pikiran atau ide atau perasaan, baik bentuk tertulis atau lisan. Apabila sarana komunikasi itu ingin diharapkan dapat berjalan lancar, maka harus memenuhi kaidah bahasa. Yang pertama adalah sistem lambang yang bermakna dapat dipahami dengan baik oleh masyarakatnya. Sehingga lambang, baik itu tulisan atau bunyi ujaran, harus dipahami antar anggota masyarakat yang berkomunikasi. Artinya dalam masyarakat tersebut berkomunikasi dalam bahasa Indonesia, maka semua memahami bahasa Indonesia, maka berjalan lancar. Demikian pula bahasa internasional Inggris, masyarakat tersebut memahami bahasa Inggris sehingga berjalan lancar. Kemudian yang kedua, berdasarkan kesepakatan masyarakat pemakainya. Sistem bahasa itu bersifat konvensional. Artinya, lambang bahasa tersebut memang sudah disepakati oleh masyarakat tersebut dari sejak lama. Kemudian yang ketiga, lambang sebagai huruf fonemis, artinya di sini bersifat mana suka atau kesepakatan pemakainya atau arbiter. Artinya di sini lambang sebagai huruf tentu akan berbeda yang disepakati di Jepang, yang disepakati di Arab, atau yang disepakati di Korea misalnya. Kemudian yang keempat, sistem lambang yang terbatas itu A sampai Z, 26 huruf,
mampu menghasilkan kata, bentukan kata, frase, klausa, dan kalimat yang tidak terbatas dan sangat produktif. Artinya, masyarakat yang menggunakan lambang huruf A sampai Z tentunya akan menghasilkan kata-kata sampai dengan kalimat yang tidak terbatas, tergantung kesepakatan dari masyarakat tersebut. Baik yang ada di Indonesia, mungkin yang ada di Eropa, seperti itu. Kemudian sistem lambang itu atau fonemis tidak sama dengan sistem lambang bahasa lain. Seperti sistem lambang bahasa Jepang, lambang hiragana atau silabis. Artinya lambang huruf A sampai dengan Z tentunya berbeda dengan lambang hiragana yang ada di bahasa Jepang. Mungkin ada juga di bahasa Korea atau bahasa Arab. Kemudian yang keenam, sistem lambang bahasa itu dibentuk berdasarkan aturan yang bersifat universal sehingga dapat sama dengan sistem lambang bahasa lain. Artinya, sistem lambang tersebut memang secara umum dan general telah dibentuk sehingga dapat dipahami oleh sistem lambang bahasa lain. Fungsi bahasa yang pertama adalah fungsi ekspresi dalam bahasa. Kemudian fungsi yang kedua, fungsi komunikasi dalam bahasa. Yang ketiga, fungsi adaptasi dan integrasi dalam bahasa. Yang keempat, fungsi kontrol sosial. Satu persatu akan kita bahas lebih jauh fungsi bahasa tersebut. Fungsi ekspresi yang pertama adalah menarik perhatian orang lain, persuasif atau membujuk, dan provokatif atau mendominasi. Jadi di sini fungsinya adalah untuk menarik perhatian agar orang lain tersebut terpengaruh atau terbujuk atau mengikuti kemauan kita. Kemudian yang kedua, membebaskan diri dari semua tekanan dalam diri seperti emosi. Dengan komunikasi akan menampilkan suatu perasaan untuk terbebas dari tekanan. Dengan berbicara dengan orang lain, misalnya kalau kita sedang ada masalah, tentunya akan membuat ringan. Kemudian yang ketiga, melatih diri untuk menyampaikan suatu ide dengan baik. Nah, fungsi ekspresi bahasa di sini melatih kita untuk menyampaikan ide-ide atau pokok pikiran atau gagasan dengan baik. Yang keempat, menunjukkan keberanian atau confidence penyampaian ide. Dengan kemampuan kita menyampaikan perasaan, maka kita akan memberikan atau menunjukkan keberanian kita untuk menyampaikan gagasan dengan menggunakan bahasa. Demikian fungsi bahasa. Poin yang pertama yaitu fungsi ekspresi. Jadi untuk menyampaikan perasaan. Berikutnya, fungsi komunikasi dalam bahasa. Komunikasi akan tercapai dengan baik bila ekspresi berterima. Sebelumnya telah kita lihat slide di awal gambar di mana ekspresi tidak berterima sehingga lawan bicara menutup telinga. Kemudian fungsi integrasi dan adaptasi. Dalam hal ini bahasa digunakan sebagai sarana mampu menyatakan hidup bersama dalam suatu ikatan masyarakat. Fungsi ini adalah fungsi menyatukan atau menyesuaikan dengan lingkungan. Dengan bahasa, kita dapat menyesuaikan diri dengan lingkungan dan menyatu dengan masyarakat. Yang berikutnya, fungsi kontrol sosial. Kontrol sosial sebagai fungsi bahasa bermaksud mempengaruhi perilaku dan
tindakan orang dalam masyarakat sehingga seseorang itu terlibat dalam komunikasi dan dapat saling memahami. Fungsi ini dimaksudkan adalah kita dapat mengontrol, mengawasi perilaku kita. Karena dengan bahasa kita akan menunjukkan karakter diri kita. Apabila kita ingin menampilkan karakter baik, maka pilihan bahasa yang digunakan adalah yang baik. Sehingga kritik tajam sekalipun kalau kita sampaikan dengan tulus dan pilihan kata yang menunjukkan karakter yang baik, maka akan berterima. Sehingga komunikasi menjadi efektif. Demikianlah paparan konsep bahasa dan fungsi bahasa. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.